berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Saudara-saudara, catat tanggal dan waktunya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pukul 18. Jangan ketinggalan, kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari Ana Serly, tentunya saudara ingat, ibu dari si Entong. Lalu Saiful dan istri, seniman Jawa Barat yang akan melantunkan kecapi. Juga Danang serta Maria yang akan memberikan kesaksian hidup dan melantunkan lagu rohani ciptaan mereka sendiri. Dan tidak lupa dimeriahkan dengan bintang tamu yaitu Betawi Bermazmur dan Ruth Sihotang X-Factor Indonesia. Sampai bertemu di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, lantai 6. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan ini hendaknya kita responi dengan baik karena kita percaya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan keyakinan bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, Engkau sungguh-sungguh bisa diandalkan, dan kami serahkan semua pergumulan hidup kami kepadamu. Kami percaya penuh apa yang Tuhan katakan. Tuhan akan memberi kami kelegaan. Tuhan mengangkat semua beban hidup kami dan memberi kami kebebasan. Kami percaya kekuatan-Mu akan Tuhan berikan kepada kami, hikmat dan pengertian Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Tuhan akan membuka jalan keluar terbaik dalam hidup kami, sehingga kami bisa menyelesaikan setiap masalah yang sedang kami hadapi. Kami tidak perlu menjadi tertekan, menjadi stres terus-menerus. Tuhan memberi kami sukacita, memberi kami kebebasan untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan kami pengertian. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, dalam sebuah relasi seringkali terjadi konflik, terjadi pertikaian, dan itu bisa terjadi di mana saja, bahkan suami istri, orang tua anak, kakak adik. Demikian juga dalam persahabatan secara sosial, termasuk di dalamnya di gereja pun seringkali juga ada pertikaian. Ada banyak sebab, ada banyak alasan, tetapi pertikaian tetap pertikaian, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mengalami pemulihan dalam sebuah relasi itu harus menjadi bagian yang kita upayakan setiap saat, kita doakan, dan kita perlu mengerti prinsip-prinsip penting bagaimana kita bisa mengalami pemulihan hubungan dengan orang lain. Mari kita buka Alkitab kita akan membaca Hakim-Hakim pasal 21 ayat 1 sampai 25. Kalau kita pelajari perikop ini ada masalah dalam sebuah relasi yang dialami suku Israel, terutama dengan apa yang sedang terjadi dan bagaimana keadaan suku Benyamin. Ada konflik, ada ketidaksetujuan, ada hubungan yang menjadi rusak yang terjadi saat itu sehingga menimbulkan ketidaknyamanan satu sama lain sebagai bangsa Israel, sebagai umat pilihan Tuhan. Kalau kita lihat beberapa poin penting dari perikop ini, kita akan belajar bagaimana hubungan yang rusak itu bisa dipulihkan.
Kita akan fokus beberapa ayat dan kita akan menangkap prinsip yang Tuhan maksud. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan dalam relasi yang sudah rusak. Dalam keadaan yang mereka hubungan yang begitu rusak, ketidaknyamanan dalam relasi, mereka memiliki yang namanya kemauan untuk berdamai. Orang Israel lebih mementingkan persaudaraan satu sama lain daripada perbedaan dan kepentingan yang membuat mereka bermusuhan, yang membuat mereka konflik masa itu. Mereka ada niat, ada kemauan, ada kerelaan untuk berdamai. Kalau kita perhatikan ayat 13 dan 14, 15 ya. Sesudah itu segenap bangsa itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Pada waktu itu kembalilah suku Benyamin dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabes Gilead, tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Dari beberapa ayat ini setidaknya kita dapat gambaran. Yang pertama itu adalah mereka ada kerelaan untuk berdamai. Mereka ingin berdamai dengan saudaranya. Mereka ingin berdamai dengan suku Benyamin. Kerinduan untuk bisa berdamai itu mereka miliki. Mereka tidak ingin persaudaraannya menjadi rusak dan tambah rusak karena tidak segera berdamai dengan perbedaan, dengan kondisi yang ada saat itu. Saudara-saudara, dalam hidup kita, dalam persaudaraan kita, atau dalam rumah tangga kita, ada banyak masalah, ada banyak perbedaan, ada banyak situasi yang membuat akhirnya menimbulkan keretakan dalam hubungan. Suami istri hubungannya menjadi retak, orang tua dan anak menjadi retak, saudara satu dengan saudara yang lain retak. Niat untuk berdamai itu harus ada dalam diri kita. Saya mengkonseling banyak keluarga yang alami keretakan dan akhirnya mereka benar-benar hancur rumah tangganya, mereka bercerai. Sebenarnya bukan karena situasinya tidak bisa diatasi lagi, tetapi satu sama lain sudah mengeraskan hati tidak mau berdamai lagi dengan pasangannya. Kalau kemauan, kalau niat, kalau kerelaan untuk berdamai sudah tidak ada, maka dianggap tidak ada solusinya lagi. Keretakan hubungan akan berimbas pada keadaan yang lebih buruk lagi, bisa kemana-mana dan akhirnya memang hubungannya akan hancur. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang mengalami keretakan dalam rumah tangga, apakah di hatimu masih ada niat untuk berdamai dengan pasanganmu? Masalahnya sangat menyakitkan, ya mungkin memang seperti itu. Masalahnya sudah terlalu rumit, ya mungkin seperti itu. Tetapi selama di hati kita masih ada niat untuk berdamai, pasti bisa diselesaikan. Tetapi kalau kita sudah berkata, aku nggak mau lagi berdamai, maka kita sudah menutup hati, menutup anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan untuk memulihkan hubungan pernikahan yang rusak. Demikian juga kalau kita sedang alami keretakan dengan saudara kita, atau dengan teman kerja kita, atau dengan teman pelayanan kita di gereja. Ada peristiwa-peristiwa yang menimbulkan perbedaan pendapat dan akhirnya justru saling menyakiti satu sama lain. Sudah dicoba dengan berbagai macam cara, tidak ada solusinya, tidak bisa diselesaikan. Sudah berusaha konsultasi dengan orang-orang yang kita anggap senior, orang-orang yang kita hormati, tetapi belum ada penyelesaiannya. Tetapi itu bukan menjadi alasan bahwa pertikaian itu tidak bisa diselesaikan. Tetap jaga hati, tetap ada tekad untuk berdamai. Ketika kita ada tekad untuk berdamai, kita berarti menjaga hati kita tetap terbuka, ada ruang untuk menyelesaikannya.
Tetapi kalau kita sudah berkata, aku tidak mau lagi berdamai, berarti kita sudah mengeraskan hati kita. Kalau kita sudah mengeraskan hati kita, tidak ada penyelesaian. Tuhan tidak akan bisa memulihkan hubungan-hubungan kita yang rusak dengan orang lain kalau kita mengeraskan hati. Kelembutan hati itu harus kita miliki. Bukankah Tuhan Yesus mengajar kita semua? Hendaklah engkau saling mengasihi, hendaklah engkau saling mengampuni satu sama lain, seperti Allah sudah mengampunimu. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, sebagaimana Tuhan sudah menerima keadaan kita apa adanya, sebagaimana Tuhan sudah memulihkan kehidupan kita, padahal mungkin sebelumnya hidup kita sangat rusak, menyakiti hati Tuhan. Kita bermusuhan dengan Tuhan. Kita memberontak Tuhan. Jadi hubungan kita begitu kacau, hubungan kita begitu rusak dengan Tuhan. Tetapi dalam anugerahnya, ketika kita datang kepada Dia, minta ampun, selalu ada pengampunan dari Tuhan. Berarti hati Tuhan itu selalu ada ruang untuk berdamai dengan manusia yang berdosa, yang memberontak Dia, yang sudah menyakiti Dia. Sebagaimana Bapa kita di surga punya hati yang seperti itu, hendaklah kita sebagai anak-anak Allah juga selalu ada ruang di hati kita untuk mau berdamai, walaupun situasinya memang sangat menyakitkan sekali. Karena disitulah Tuhan bekerja dalam hidup kita, merubah hidup kita menjadi serupa dengan gambaran dirinya. Allah adalah kasih, Tuhan ingin kita juga adalah kasih. Kasih Tuhan itu merubah hidup kita. Orang-orang Israel tadi dari beberapa ayat yang kita baca, karena ingin berdamai, makanya kemudian yang kedua mereka mengupayakan perdamaian itu. Bagaimana menyelesaikan hubungan yang retak itu? Bagaimana menyelesaikan masalah yang ada itu? Ada upaya. Nah, kalau hatinya memang sudah tidak ingin berdamai, kan menutup upaya itu. Tetapi kalau hati kita masih ingin berdamai, mengingat Tuhan itu sudah mengampuniku, mengingat kasih Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat perintah Tuhan kepadaku untuk berdamai dengan semua orang, maka kita akan mencari cara. Kita tidak menyerah. Satu cara pertama kita tempuh tetap belum bisa berdamai. Kita akan cari cara yang lain. Ada upaya-upaya yang terus dilakukan supaya kita bisa menyelesaikan berbagai pertikaian yang ada dengan caranya Tuhan. Mereka berupaya sedemikian rupa, akhirnya ketemu jalannya. Saudara-saudara, masalah hubungan yang rusak tidak mungkin bisa diselesaikan jika tidak ada keinginan di hati untuk berdamai dan tidak mengupayakan jalan keluar yang terbaik. Kalau kita hanya mengikuti rasa sakit yang kita rasakan, kita pasti berhenti untuk mencari upaya berdamai. Tetapi kalau kita mengingat apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, bagaimana Tuhan mengasihi dan mengampuni kita, maka ada tekad untuk mencari cara bagaimana supaya hubunganku dengan saudaraku bisa pulih, dengan pasanganku bisa pulih. Dalam upaya seperti itu Tuhan akan menuntun kita supaya kita ketemu jalannya, dan Tuhan akan menguatkan hati kita supaya kita tetap lembut hati melewati prosesnya. Karena proses untuk berdamai dengan saudara yang sedang berkonflik dengan kita tidak selalu prosesnya enak. Kadang-kadang terasa lebih menyakitkan, terasa menghempaskan harga diri kita. Tetapi dalam terang Roh Kudus kita pasti akhirnya sanggup melewati prosesnya dengan baik. Mungkin di antara saudara saat ini ada yang sedang alami kekacauan hubungan seperti itu dalam rumah tanggamu, dalam hubunganmu dengan orang tua dan anak, atau dengan kakak adik, atau dengan teman atau sahabat. Dan itu terasa menyakitkan.
saudara tidak akan pernah sembuh dan bebas dari rasa sakit itu kalau tidak mau berdamai. Saudara tidak akan pernah alami damai sejahtera di hatimu kalau saudara tidak mau berdamai. Sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung kepada saudara, upayakan perdamaian. Minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta kekuatan hati dari Tuhan. Yang penting niatnya tulus ingin berdamai. Tidak ada maksud-maksud jahat dan licik di dalamnya. Benar-benar kita ingin berdamai. Tuhan akan pulihkan hubunganmu dan berkat yang selama ini tertahan, Tuhan akan buka kembali kebahagiaan damai sejahtera yang selama ini jauh dari saudara mulai mengalir di hatimu ketika hubunganmu pulih satu sama lain. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan sudah memberi kami anugerah yang besar. Kami yang dulu menjadi musuh Allah tetapi beroleh damai sejahtera karena Yesus Kristus sudah berkorban bagi kami. Sudah mengosongkan dirinya untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami semua didamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Dalam anugerah dan posisi yang begitu luar biasa secara rohani, biarlah kami juga belajar untuk bisa hidup dalam damai sejahtera dengan semua orang. Hamba-Mu berdoa untuk pasangan suami istri yang saat ini sedang mengalami kekacauan hubungan. Mereka dipenuhi dengan kemarahan satu sama lain. Kiranya Roh Kudus memberi mereka damai sejahtera. Kebenaran firman Tuhan memperbaharui dan melembutkan hati mereka, supaya mereka rela dan ada usaha untuk bisa memperbaiki hubungan yang rusak. Pulihkan hubungan mereka satu sama lain, Tuhan. Pernikahan mereka Tuhan pulihkan. Jika ada hubungan yang rusak antara orang tua dan anak oleh sebab hal-hal tertentu sehingga anak begitu terluka, begitu marah dengan orang tuanya, sepertinya tidak ada lagi ruang untuk bisa diperbaiki. Tetapi kiranya firman Tuhan saat ini menjamah, memperbaharui hati mereka, sehingga ada dorongan kuat supaya antara orang tua dan anak berdamai kembali. Pulihkan hubungan mereka, pulihkan hal-hal baik yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan bagi mereka. Keluarga-keluarga dipulihkan dalam damai sejahtera-Mu. Demikian juga persahabatan-persahabatan yang rusak. Kiranya firman Tuhan hari ini yang memulihkan. Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Mereka tidak mengeraskan hati, tidak menutup diri terhadap pekerjaan Tuhan untuk memulihkan hidup mereka. Pulihkan setiap hubungan-hubungan rusak yang dialami anak-anak-Mu. Damai sejahtera-Mu, berkat-berkat-Mu, Tuhan alirkan, Tuhan kembalikan dalam hidup mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga saudara sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya anugerah Tuhan cukup bagimu, kuasanya sanggup menolongmu. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara dengan bahasa yang baik di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita ucapkan bersama-sama, berkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Dengan iman kita akan mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Mari nikmati, alami Rest in God bersama-sama malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.